peran masing-masing kelompok, peran-peran masing-masing daerah, peran masing-masing entitas itu akan berjalan beriringan, tidak saling menyingkirkan, tidak saling menegasikan. Tidak tuntas, tidak kafah. Maka dia merasa bangga, dia merasa puas ketika melihat lawan politiknya, partai politiknya, kelompok yang lain itu justru tersingkir dan terhina. Ada juga yang semacam itu. Jadi yang menjadi sebuah tolok ukur adalah dalam politik sebenarnya adalah kalah menang. Bukan salah dan benar, bukan baik dan buruk, tapi kalah menang. Ketika sudah itu dijadikan sebuah prinsip hidup dan pijakan hidup, maka tidak akan pernah melihat bahwa apakah itu yang dilakukan itu adalah dalam koridor ketuhanan atau tidak. Apakah yang dilakukan untuk menuju kemenangan itu masih dalam koridor ketuhanan, masuk ke dalam wilayah perintah Tuhan dan tidak masuk ke dalam wilayah apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu ditabrak saja, dilibas saja oleh mereka, karena yang dijadikan sebuah tujuan adalah sebuah kemenangan, yang dijadikan sebuah pijakan adalah menang, bukan salah benar, bukan berketuhanan. Coba bayangkan ketika bangsa Indonesia, khususnya dari para pemimpin yang sebagai teladan, mengartikulasikan dan juga mewujudkan nilai-nilai Pancasila betul-betul dari situ. Insya Allah bangsa Indonesia ini akan damai saja dan khusyuk dalam membangun bangsa ini. Tidak akan penuh dengan kekisruhan, tidak akan penuh dengan caci maki, tidak penuh dengan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Itu pemirsa, dua sila itu. Berarti manusia yang bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berarti kalau manusia yang bertuhan. Gitu pemirsa. Secara penciptaan kita adalah manusia, tapi kita yang dijadikan dasar oleh bangsa Indonesia adalah kemanusiaan. Jadi kita harus betul-betul memanusiakan manusia. Harus manusiawi gitu. Harus manusia. Itu pemirsa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita tidak boleh tersekat-sekat, meskipun sekarang justru banyak sekali kita melihat nasionalisme lokal gitu ya, yang tumbuh berkembang dengan otonomi daerah dan lain sebagainya, seolah-olah kalau sudah lahir kabupaten, lain daerah dan macamnya itu diposisikan sebagai musuh, diposisikan sebagai entitas dan komunitas yang harus kita lawan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak boleh, karena dasar negara kita sudah dilingkupi dan juga diikat dengan persatuan Indonesia. Jadi kita ini satu, ya bareng-bareng gitu. Maksudnya tadi kalau sempat kita singgung bahwa Indonesia ini kalau diperas dengan Ekasila, katanya Pak Bung Karno itu ya gotong royong dalam pengertian kita bersama-sama sebetulnya, bersama-sama dan saling membantu untuk bagaimana memajukan roda kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kalau diartikan semacam itu, menurut saya tidak akan ada siapa yang menang, siapa yang salah, tapi peran-peran masing-masing kelompok, peran-peran masing-masing daerah, peran masing-masing entitas itu akan berjalan beriringan, tidak saling menyingkirkan, tidak saling menegasikan. Dan itu sebetulnya menurut saya pengertian yang sebenarnya dari gotong royong, yang sering diungkapkan oleh teman-teman dari PDIP dan juga dari GMNI gitu ya. Gotong royong itu sebenarnya seperti itu. Saling bantu dan tidak saling menegasikan ke yang lainnya. Saling bantu dan bersama, bukan bantu pengertian
sedekah atau bukan ya, bukan. Kalau pakai relasi pendekatan sedekah dan dibantu duit, ada yang menerima, ada yang ngasih, itu bukan itu. Pengertian gotong royong, pengertian kebersamaan menurut saya persatuan. Tapi saling memahami, saling menerima tentang posisi masing-masing. Jadi yang muncul adalah ekualitas gitu. Yang muncul adalah tatanan sosial yang dibangun di atas kesetaraan. Tidak ada yang bawah, tidak ada yang di atas gitu ya. Kalau bantu membantu ini justru diartikan dengan memberi dan menerima, itu bisa saja relasinya kita akan menghinakan orang yang menerima dan memuliakan orang yang memberi. Tidak semacam itu sebetulnya. Persatuan Indonesia menurut saya adalah bagaimana kita membangun sebuah ekualitas ya, keegaliteran, kesetaraan. Gitu pemirsa. Artinya kalau kita betul-betul mau menghayati dan menghayati dan juga mengamalkan, yang lebih penting adalah mengamalkan bahwa kita ini akan enak hidup berbangsa dan bernegara. Dan insya Allah persoalan-persoalan yang selama ini menjadi problem besar terhadap negara ini, itu bisa kita atasi asalkan kita itu memang betul-betul mau menyadari setiap bangsa Indonesia, setiap warga negara betul-betul bagaimana belajar untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Itu sila ketiga. Sederhana, misalnya saya bukan orang pakar tapi sederhana. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan merupakan perwakilan. Itu sebetulnya bicara tentang tata negara. Saya tidak akan lebih banyak bicara itu, biar pakar yang bicara masalah itu ya. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Keadilan, keadilan. Terkadang kita menemukan adil depan hukum, equality before the law, dan lain, keadilan bagi seluruh rakyat. Terkadang kita ada persoalan yang muncul hari ini, itu adalah kelompok ini kalau masalah hukum ini justru akan diberi keleluasaan untuk diproses. Kalau yang kelompok ini tidak ada anggapan semacam itu, meskipun pemerintah menjelaskan bahwa itu tidak semacam itu, tapi rasa itu tumbuh di masyarakat bahwa hukum itu sebetulnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu sebetulnya perasaan keadilan itu terusik gitu. Rasa ketidakadilan itu betul-betul tumbuh subur di masyarakat melihat, memperhatikan perjalanan penegakan hukum yang selama ini ada di Indonesia, diakui atau tidak semacam itu. Maka kalau demikian berarti negara ini tidak sedang dalam menjalankan fungsi kenegaraannya, bisa dikatakan tidak Pancasilais kalau semacam itu. Karena pasal yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak sebagian rakyat Indonesia. Itu sederhananya. Saya memakai logika yang sangat sederhana, pemirsa Usik. Kenapa masih ada gitu? Kenapa masih ada perasaan-perasaan yang tumbuh semacam itu di kalangan masyarakat, bahwa pemerintah yang tidak adil kalau orang ini, dan ini di proses cepat kalau ini tidak, dan lain-lain. Dan itu menjadi hiasan konten di medsos dan juga di berbagai media, bahwa ada nyinyiran demikian itu, dan tiap hari ada semacam itu. Meskipun itu tidak henti-hentinya pemerintah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan prosedur hukum. Tapi rasa ketidakadilan itu betul-betul dirasakan di masyarakat. Rasa tidak adil itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Maka menurut saya kesimpulannya, kalau kita didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia dan sampai keadilan sebagai seluruh rakyat Indonesia, selesai sebetulnya kita ini berbangsa. Selesai sebetulnya, pemirsa musik. apalagi kalau kita betul sebagai yang muslim, apalagi karena visi hidup orang Islam itu sebetulnya menurut saya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi visi hidup kita ini sebetulnya muaranya pada liya'budun, ubudiyah, beribadah, menghambakan diri kepada yang Maha Kuasa seperti ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Menghambakan diri, bagaimana kita memaksimalkan penghambaan kita kepada yang Maha Kuasa. Itu yang tadi masuk ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya visi hidup kita ke sana sebetulnya.
bagi orang yang betul-betul bersyahadat. Jadi sebetulnya kita menjadi bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah sebuah sarana untuk menuju ke situ. Bagaimana kita yang menjadi presiden, yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, yang menjadi LSM, yang menjadi jurnalis, yang menjadi semua profesi, bagaimana semua profesi itu bisa kita bisa kita diubudiyahkan. Itu menjadi sarana bagi kita untuk bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Nah, kalau semua profesi itu bisa kita atur dengan namanya berketuhanan gitu ya. Namanya setiap profesi itu, maka menurut saya korupsi, kebrutalan, kejahatan, kemungkaran itu sebetulnya bisa diselesaikan sebetulnya. Bisa diselesaikan, minimal tidak mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena bangsa Indonesia sebetulnya sudah harus berdiri di atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah bagaimana kita membuat setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang menjadi sikap kita dan perilaku kita itu semua adalah diusahakan, diikhtiarkan menjadi sebuah nilai-nilai ibadah kepada Allah, nilai-nilai taqarrub kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Itu sebetulnya salah satu makna yang lebih penting dalam ketuhanan yang Maha Esa. Bukan orang yang hanya bertuhan, tapi orang yang berketuhanan. Lagi-lagi ya, saya ulangi lagi, ini menarik. Bukan orang hanya bertuhan, tapi orang yang berketuhanan. Ketika kita berketuhanan, maka setiap profesi yang jadi presiden, yang menjadi, tidak akan banyak yang korupsi, tidak akan banyak yang menjadi maling-maling uang negara, tidak akan nyaman ketika dia merampok uang negara, tidak akan nyaman dengan kewenangan dia itu merampok hak-hak rakyat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sebetulnya dengan tidak langsung, dengan kesadaran yang penuh, dia diawasi oleh yang Maha Mengawasi. Dia pasti akan merasakan tidak akan pernah luput dari pantauan yang Maha Pemantau. Dia dimanapun dia, bagaimanapun dia, selalu dilihat oleh sama basarnya. Gitu pemirsa. Musik. Jadi tidak heran sekarang itu banyak orang pintar bicara tentang persoalan Pancasila, tapi juga banyak yang bodoh melaksanakan pengamalan Pancasila. Surplus pemahaman, surplus wacana, tapi defisit penghayatan dan pengamalan. Maka tidak heran ketika kehidupan berbangsa di negara ini banyak persoalan yang muncul, banyak justru persoalan-persoalan yang seharusnya tidak menjadi problem itu, justru menjadi problem yang sangat luar biasa yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Gitu pemirsa Usik. Mudah-mudahan refleksi tentang Pancasila meskipun lambat ya, karena saya sebetulnya terusik kemarin pemirsa, tanggal 1 itu penuh dengan banyak status-status tentang Pancasila, saya Pancasila dan lain-lain, baik di Twitter, baik itu di FB dan juga di history WhatsApp. Maka saya hari ini mencoba untuk berurung rembuk gitu ya, berurun pemahaman tentang dengan sederhana mungkin tentang masalah Pancasila. Jadi sebelum saya selesai, problemnya sebenarnya bukan dasar Pancasila, tapi penghayatan dan pengamalan Pancasila yang menjadi problemnya. Meskipun negara sekarang sedang mengalokasikan banyak anggaran di DPR RI, ada 4 pilar, ada lembaga tentang ideologi bangsa dan lain sebagainya. Entah bagaimana caranya mereka untuk mungkin itu adalah didasari tentang keberadaan bangsa ini yang semacam itu, yang sudah mulai tercerabut dari akar dasarnya bangsa, atau entah apa gitu yang menjadi dasar kenapa semua itu didorong betul gitu ya, bagaimana 4 pilar itu dilakukan, bagaimana lembaga ideologi pembina ideologi kalau nggak salah ya, Pancasila itu diadakan dan dibentuk oleh Pak Presiden. Tapi apakah semuanya berdampak kepada masyarakat, kita tunggu saja. Tapi husnuzon saja bahwa itu adalah salah satu bentuk dari kepedulian pemimpin bangsa ini terhadap banyaknya perilaku bangsa Indonesia yang tercerabut dari akar dasarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.